Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel Padepokan Tumun Etawa. Ya, walaupun ini channel kambing, channel Etawa, kita juga ya sekalian lah berbagi informasi, berbagi ilmu lah seputar pertanian juga. Ini nanti di channel ini juga ada di pertanian, ada peternakan, ada nanti peternakan pun bermacam-macam, bukan hanya kambing, nanti akan diisi juga dengan ternak-ternak yang lain juga. Nah, ini hari ini kita bersama dengan petani talas. Ini beliau ini petani talas. Nanti kita gimana ceritanya kok sampai talas, terus bagaimana perkembangannya di talas, langsung kita tanyakan ke narasumber kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalan dulu biar teman-teman tahu ini. Perkenalkan, nama saya Pak Irham. Pak Irham gitu ya. Pak Irham. Alamatnya di mana, Pak? Alamat Jangrana RT 2 RW 4. Berarti Desa Jangrana, RT 2 RW 4. Kecamatannya berarti Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Nah, ini mulai membudidayakan ya, bahasanya membudidayakan tanaman talas ini mulai kapan, Pak? Mulai Agustus, awal Agustus lah. Kemarin berarti ya? Kemarin, berarti 2025 bulan Agustus, berarti hampir 4 bulan 5 bulan lah ya. 4 bulan ya. 4 bulanan lah. Ini yang ditanam itu talas. Talas ini apa, ada banyak jenisnya atau yang ditanam jenengan jenis apa, Pak? Kalau yang saya tanam itu jenis Pratama 2. Pratama 2 ya, gitu ya. Ada Pratama 1, Pratama 2 dan Pratama 3. Kalau ya, terus. Tapi yang saya tanam itu Pratama 2. Pratama 2. Gitu. Kalau kenapa kok milih yang Pratama 2 ataupun milih talas juga itu, nanti kenapa, Pak? Oh, enggak yang lain itu? Kenapa ya? Apa namanya? Kalau untuk talas itu kan ya berarti untuk talas itu buahnya bisa dikonsumsi semua orang lah, kan kayak gitu. Bahan pangan lah ya, Pak. Pangan. Berarti kan gitu. Kalau katanya Pak Presiden kan sekarang ketahanan pangan. Lah ini jenengan langsung ya memang makanya ya gitu. Mengikuti arahan Presiden juga di sini kita juga ya berusaha lah tetap lah ya. Ya. Kalau untuk Pratama 2 itu lebih gampang perawatannya gitu. Terus juga nggak gatel. Kalau Pratama 1 kan agak sedikit gatel gitu ya. Kalau Pratama 3 itu kan yang merah. Yang merah itu kalau salah pengambilan bibit anaknya itu kalau nggak busuk ya kena boleng boleng gitu kayak gitulah. Rusak, yang jelas rusak. Ya saya milih yang Pratama 2 itu lebih mudah kayak gitu aja. Berarti kan ada keunggulannya lah, walaupun nanti juga tetap ada kelebihannya. Semuanya pasti ada keunggulan, ada kelebihannya. Pasti. Belum tentu yang Pratama 2 kan cocok di Bapak. Nanti belum tentu juga yang lain lebih cocok, yang lain juga ya masing-masing ya, karena kan daerah pun akan mempengaruhi gitu. Betul. Tanah juga pengaruh kayak gitu. Nah, kalau ini berarti masa tanam sampai panen itu nanti waktunya berapa bulan atau bahkan tahun, Pak? Enggak tertentu untuk masalah panen. Mungkin kalau kita kepengen cepat panen ya paling sedikit waktu itu 7 bulan. 7 bulan sudah bisa dipanen lah ya. Itu nanti di kisaran bobot berapaan per butirnya atau per itunya, Pak? Itu tergantung kita perawatan, terus juga tanah juga pengaruh. Tapi kalau idealnya ya, kalau untuk tanaman saya sih berharap ya di atas 1 kiloan lebih lah ya. Berarti kalau sudah 7 bulanan itu nanti sudah, kalau harapannya itu ya rata-ratanya kayak gitu lah. Mungkin ada yang lebih kan kayak gitu, tergantung apa namanya tanahnya sih. Ini kan penanaman awal kayak gitulah. Terukah lah ya, Pak. Ya terukah, mencoba untuk apa namanya membudidaya talas kayak gitu. Ya, kalau untuk apa namanya hasilnya ini apa cuma dijual berupa talas atau nanti kedepannya mau ada olahan-olahan tertentu atau gimana nih, Pak? Kalau saya sih sebenarnya belum memikirkan. Pertama ya, dari awal nandur itu nanem, yang penting nggak ada untuk kita jual kemana. Yang penting ada barang pasti kita bisa jual. Pasti laku. Ada barang pasti kita bisa olah, untuk apa saja bisa diolah. Ya kita jual bisa untuk bikin makanan cemilan juga bisa. Nah, kayak
kayak toh Oke. stripping, terus kue, terus juga dibikin apa namanya es krim katanya juga tadi. bisa. Oh iya, ini ya teman-teman, ini saya juga baru dengar ini. Kalau yang stripping itu kalau orang-orang Indonesia itu bilangnya keripik ya. Kalau nggak tahu stripping itu keripik. Yes, pokoknya Nah, keripik lah. Ini tadi saya dikasih bocoran, kok katanya talas ini juga bisa dibuat sebagai kue ataupun donat-donatan itu juga bisa dipakai sebagai bahan baku es krim. Nah, ini saya tertarik ini, kok bisa sampai segitu, itu nanti gimana cara pengolahannya, Pak? Atau ya kita kan nanti cari pelatihan dulu lah ya, gitu pelatihan yang jelas kita rebus dulu. Habis direbus kita dilebur lah, ya kan, dihancurin sampai gitu ya, sampai lembut lah, kayak gitu. Tapi kalau bisa dibikin tepung dulu. Lah nanti juga ada, kalau yang sudah banyak orang tahu kan katanya beras porang. Lah ini kemungkinan juga talas juga bisa ya, Pak? Bisa, beras gitu ya. Bisa. Jadi memang namanya talas itu mau diapain juga bisa. Itu gitu. Keunggulannya talas seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau bicara talas ini memang serbaguna. Mau dimakan langsung enak, bisa. Diolah pun segala jenis olahan bisa. Nah, terus nanti ini kalau untuk saat ini ya, Pak, harga jualnya berapa, Pak? Kalau buahnya itu dari panenan gitu. Kalau untuk pasaran, kita jual ya 8.000-an. 8.000-an ya, tergantung gitu, kualitasnya. Super atau enggaknya kan kayak gitu. Itu 8.000 dari, maksudnya Bapak itu jual ke tengkulak berarti ya. Kalau gitu, ke konsumen jelas lebih mahal lagi itu ya. Kalau di pasaran ya mungkin sampai 13.000 ya. 12.000, 13.000. Tapi kalau Bapak ya jual 8.000 aja, insya Allah juga udah untung lah ya. Wong satu buah itu 1 kilo, berarti satu buah 8.000, teman-teman. Kan kalau dikalikan 3.000 aja sudah lumayan ini. Ya begitu, 8 bulan sekali bisa panen gitu. Nanti kalau ada masa tanamnya apa gimana, Pak? Kalau masa tanam yang penting lagi musim air gitu. Ada air lah ya. Kalau memang punya sumberan, berarti walaupun masa kemarau pun ya oke-oke aja kalau dia punya sumberan gitu. Yang penting ada air. Yang penting ada air bisa tanam. Cuma kalau nanti masa panennya ya musim kemarau lebih memilih ke musim kemarau ya, Pak. Karena apa, Pak? Sebabnya apa kok lebih ke musim kemarau aja kalau panennya? Apa namanya ya, biar enggak terlalu banyak kandungan air. Akhirnya nanti kalau terlalu banyak kandungan airnya apa sih, kurang apa namanya, kurang empuk lah ya, kurang buket bleket-taket tuh. Jadinya kurang buket, rasanya pun hambar gitu ya, Pak. Kalau kebanyakan kandungan air kan apa sih, genyeh apa sih, kalau lembek lah. Gitu. Kalau musim penghujan kan memang kadar air sangat tinggi. Nah, nanti kalau dipanen pas kondisi airnya kebanyakan kan ya pengaruh di tekstur dan rasanya juga. Berarti lebih disarankan panennya ketika musim kemarau ya, Pak. Ya, nah, diusahakan kayak gitu. Setelah ini kita lihat ke lahannya ya, teman-teman. Ini nanti jangan di skip. Nah, ini juga ada di sebelah, ini ada pupuknya juga ini. Nah, ini nanti kalau ini pupuk konstran sama urea ya, Pak. Iya, nah, nanti cara pemupukannya gimana, terus cara aplikasinya gimana, nanti kita langsung lihat di lahan saja ya. Siap. Ini setelah ini kita main ke lahan. Jangan di skip, teman-teman. Bibit. Nah, kalau bibitnya ini juga ada di sini. Nah, ini. Berarti jenengan jual bibit juga ya, Pak? Iya, siap. Nah, ini bibitnya. Yang ini yang jenis apa tadi, Pak? Pratama 2. Pratama 2 ini. Nah, seperti ini. Ini nanti kalau ada teman-teman yang membutuhkan bibit juga bisa. Nanti langsung WA di nomor yang di bawah nanti ya. Siap. Nah, ini kita langsung ke lahan. Siap. Jangan skip. Harus ditonton dulu ya. Teman-teman, nah ini lahannya, ini berapa ribu pohon ini, Pak? Kurang lebih 3.000 pohon. 3.000 ini pohon. Berarti jarak tanam 70 cm. 70 cm dari as ke as. Berarti sini ke sini ya? Ya, dari buah dari pohon ke pohon. Nah, 70. Kalau dari bedengan
Untuk lenggangnya itu 120. 120. Kalau lebih kerapetan itu berarti nanti resikonya apa, Pak? Ya, kalau kerapetan resikonya kurang bagus di buah Di lah. buahnya cilik-cilik lah ya. Iya, iya, iya. Nah, terus lah, ini kok saya yang agak heran di tempat, berarti kan ini banyak pohon-pohon besar. Lah kok tandurannya ini atau tanamannya ini kok bisa tetap bagus? Berarti tidak pengaruh di tempat naungan gitu loh ya. Di tempat teduh tetap bisa tukul gitu, bisa berkembang dengan bagus juga. Siap. Berarti walaupun nanti ini semisalkan ini ada pohon jati, ada pohon apa, nggak perlu ditebangi dulu ya, Pak? Nggak perlu, nggak apa-apain. Yang penting ya ini dipangkas lah. Dipangkas aja lah gitu. Ya, biar nggak terlalu kotor kayak gitu aja. Yang penting perawatannya ini dimaksimalkan di pohonnya gitu ya. Siap. Terus nanti ini kalau skala begini kan sudah masuk ya lumayan banyak lah ya, Pak. Iya. Nah, kalau pola pemupukannya itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Pak? Kalau untuk pemupukan itu bulanan. Iya, yang penting pertama kita tanam, kasih pupuk kandang. Nanti terus setelah daun 3 ya, untuk umur 2 bulan mungkin ya kan kita kasih Ponska dulu. Ya. Terus setelah itu nanti 3 bulan kita baru pemupukan yang pemupukan. Ini juga ada perlu penyemprotan apa enggak, Pak? Perlu. Kalau penyemprotan berapa bulan sekali atau? Kalau iya apa namanya, kita lihat hamanya bagaimana. Kalau hama yang paling mematikan atau yang momok bagi para petani itu apa, Pak? Apa sih di talas? Sejenis ular apa malah? Ya, ulat lah. Ulat juga ya, terus. Di samping gue ada jamur-jamur apa enggak biasa? Kalau untuk si jamur sih jarang ya. Jarang. Berarti ulat yang paling. Iya. Berarti kalau ulat kan kelihatan, jadi mudah lah. Insya Allah mudah. Berarti hampir malah kalau dari segi hama hampir nggak ada hamanya ya, Pak? Nggak ada hama sih. Karena kan ulat kan semprot aja kan kelihatan gitu. Kalau semisal jamur kan semisal di batang atau di akarnya kan memang sulit. Kalau pembasmiannya, tapi kalau ulat semisal di daun tinggal semprot kan berarti lebih mudah gitu ya perawatannya, Pak. Kita coba masih ke sana ya. Oke, siap. Kita ke sana sambil lihat-lihat. Ini pohonnya banyak banget ini, 3.000 pohon. Nah, sekarang gini, Tommy, 3.000 pohon. Singgah jadi peti. Kalau satu pohonnya 1 kilo, berapa teman-teman? Nah, 1 kilonya 8.000 ini loh. Ada di peti, kita tinggal hitung aja ya. Kenyong soalnya ya. Gue hitung-hitungannya tangga nek hitungannya BRI beda. Nek hitungan karo BRI sekilone 15.000. Anak pesanan anaknya soalnya kenyong ribuan. Nah ini yang sudah besar-besar ini ya, Pak. Ini usia pinten, Pak? 4 bulan. Ini 4 bulan. Nah, ini 4 bulan baru segini, teman-teman. 4 bulan. Kalau yang siap panen ada apa enggak, Pak? Ya belum ada lah. Belum ada ya? Iya, belum ada. Oh, berarti belum ada sampelnya, teman-teman ini. Belum. Nanti berarti 3 bulan lagi atau 4 bulan lah ya, Pak? Iya. Nanti kalau pas panen kita main ke sini lagi. Perawatannya bagus. Nah, ini coba. Ini perawatan yang bagus seperti ini nih, teman-teman. Yang seperti ini. Ini bagus. Ini berarti nanti tunasnya ini bisa jadi bibit lagi ya, Pak? Iya. Kayak gini ini jadi bibit. Berarti caranya bibit malah dari pongkolnya ini banyak tunasnya. Nah, nanti tinggal diambil dibesarkan gitu ya. Betul. Berarti sekali. 1 kali tanam sudah dapat bibit, dapat panenannya juga. Gitu. Jadi kalau nanti beli bibit 1 kali aja, teman-teman, nggak masalah. 1 kali aja, tinggal nanti dikembangkan gitu. Betul sekali. Ini istimewanya di talas seperti ini, teman-teman. Kalau padi kan biasanya semisal beli bibitnya ditanam, panen ya beli bibit lagi. Pasti. Kalau ini nggak usah. Nggak usah. 1 kali beli bibit, sudah kita budidaya. Sudah gitu aja. Bisa budidaya selamanya. Nah. Kalau bisa kita tanam di lain lahan tapi bertahap. Jadi sini panen, bisa sini nanti berarti berapa bulan panen lagi. Bisa gitu. Continue lah ya, Pak, gitu. Terus menerus. Karena betul. Kemarin di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang itu, Pak. Kemarin saya bikin video tentang pertanian cabai. Itu kan juga kenapa kok cabai bisa mahal, ijik-ijik larang banget, ijik-ijik murah banget. Lah itu termasuk juga supply kondimen, karena biasanya wong sing duwe lahan amba ke langsung ditanduri kabeh.
Lah nek ditanduri kabeh pas panen ya akhirnya regane mun pedun. Nah, gitu. Untuk mengatasinya dibagi 3 gitu ya Pak. Betul, Kalau betul, betul. kalau seumpama ini jenengan punya 1000 pohon semisal apa ya 1000 pohon 10.000 pohon gitu biar ada hasilnya lah. Berarti gitu. dibagi 3.000 pohon 3.000 pohon 3.000 pohon 1.000 pohon gitu juga bisa. Betul. Jadi bisa setiap bulan bisa panen gitu ya Pak. Ya intinya kayak gitu. Kalau pengen terus kita dapat panen, ya kita punya lahan di lain lah, tempat lain kayak Iyalah. gitu. Jangan satu tempat. Kalau semisal satu tempat tapi nanamnya berbeda waktu juga bisa Pak. Bisa nanti dikasih jarak aja lah gitu. Iya, bisa. Alhamdulillah ya. Ini kalau agak rapat lagi mungkin lebih bagus lagi. Untuk menanggulangi ini pada roboh. Oh, berarti kayak gitu. Kalau nanti lebih rapat lagi akhirnya nggak gampang roboh ya Pak. Jadi kalau kena hujan kena angin nggak gampang roboh. Kita ke sana yang lebih gede. Moga. Nah ini teman-teman pohonnya udah besar banget ini kondisi mulai hujan ya teman-teman. Jadi ini kita percepat aja. Siap. Kita percepat. Ini lor. Oh ini yang sudah. Oh di sini ini jenisnya sama tadi ya Pak? Sama ini jenisnya teman-teman. Nanti kameramen ketinggalan. Kameramen sebelah sini nih, yang gede-gede kan sebelah sini nih. Sini men. Nah ini tuh 3.000 pohon teman-teman. Nah ini kan bagus. Nah ini nih kalau shooting di kebun talas ini duduk aja ya biar keton godongnya bombo banget sih. Nah oke. Ini juga baru umur 4 bulanan ini 4 bulan semuanya ya. 4 bulan. Jadi nanti antara 3 bulan 4 bulan lagi kita pas panen kita coba videokan lagi nanti. Siap. Nah nanti kalau ada yang berminat cari bibit atau cari hasilnya, cari umbinya buat nanti aku pengen jajal loh kayak apa jane rasanya apa temenan buket bleket taket apa ora jane apa ngomong tok. Nah 4 bulan lagi jajal. Siap. Nanti hubungi nomornya di bawah ya. Mungkin ada tambahan Pak? Tambahannya apa ya? Apa pesan-pesan buat petani milenial dan petani-petani pemula di bidang talas itu apa mungkin? Ya paling pesannya ya jangan pernah menyerah untuk membudidaya pakan pokok sumber Jawa lah pangan lah ya. Sumber pangan kayak ubi, terus singkong, terus talas, dan mungkin kentang kayak gitu juga lah ya. Jangan diabaikan lah. Itu masalahnya kan makanan pokok untuk jaburan lah kayak gitu ya. Mau dibikin kayak bikin donat atau apa untuk talas itu gampang kayak gitu. Mau dibikin keripik atau apa ya bisa. Sebenarnya kan ya sumber daya alamnya Indonesia ini tanahnya kan katanya memang sangat subur, tapi sebenarnya memang sangat subur. Tapi kan petani-petaninya yang masih belum dimaksimalkan mungkin ya gitu ya Pak. Kadang-kadang harapannya yang petani-petani yang kurang kadang-kadang kan takut di penjualan buah atau apa kan kayak gitu biasanya kayak gitu. Tapi untuk saya nggak ada lah ya. Asal ada barang pasti laku. Yang penting ada barang pasti laku. Yang nggak laku kan nggak ada barang, tapi kepengen jual ya nggak laku kan kayak gitu. Kadang anak barangnya orang wis geger orang atol. Ya sekarang kan lucu loh. Seumpamanya kita belum nanam. Kok tanya harga kita harganya berapa, mau jual kemana ya lucu kan. Tapi kalau sudah ada barang pasti kita bisa untuk jual kayak gitu. Nanti engko nek ijik-ijik wis ana 100 kintal berarti seton ya gampang sekarang kan pembeli yang partai besar kan banyak. Kita tinggal telepon aja, Pak ini udah mulai panen kan gampang ditengok kan kayak gitu. Kalau untuk partai kecil gampang, kita cabut sendiri, kita bawa ke pasar kan laku. Apalagi zaman sekarang ya Pak, petani milenial, petani Gen Z, maksimalkan di media sosial, bisa dibikin kan nggak pusing sekarang. bisa bikin ya story ataupun nanti kita di video online kan seluruh Indonesia bisa kirim gitu teman-teman.
Siap. Sudah ya Pak, mungkin Siap. ada tambahan apa sudah cukup? Sudah cukup. Sudah ya, demikian Musimnya ya, mau ini hujan. sudah gembleger baik ya teman-teman. Ya barangkali mau disorting ke sana hujanan. nggak masalah. Ya. Ini mungkin demikian yang bisa kita informasikan ya teman-teman. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun konsultasi, nanti tanya-tanya bisa di nomor nanti tak kasihkan di videonya gitu. Mungkin kalau nanti ada panenan ke depan bisa bikin video lagi ya Pak? Bisa. Alhamdulillah. Siap. Ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mensubscribe, terima kasih yang sudah mengikuti channel Padepokan Temon Etawa. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.